Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mau Tahu Dong. Buat sahabat yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk selalu menunaikan ibadah sholat yang 5 waktu, agar kita semua terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Sahabat Islam, apakah di antara sahabat ada yang pernah mendengar lolongan anjing yang panjang menyayat malam yang sunyi? Jika itu terdengar saat dini hari yang gerimis, seketika kita akan segera teringat dengan film-film horor. Tapi apakah mungkin anjing-anjing itu melolong akibat dari ketakutan akan sesuatu, atau menyatakan keprihatinan terhadap makhluk lain? Yang paling mungkin bisa saja mereka melolong karena kasihan dengan para penghuni kubur yang tengah mengalami siksaan akibat perbuatan buruk mereka di dunia. Diriwayatkan oleh Muslim dari Zaid bin Sabit bahwa ia berkata, "Suatu hari kami sedang bersama Nabi di tanah pekarangan milik Bani Nazar. Saat itu beliau menaiki seekor keledai betina miliknya. Tiba-tiba binatang itu terperanjat kaget dan berhenti di dekat 4-6 kuburan, dan hampir saja beliau terjatuh. Beliau lalu bertanya, 'Siapa yang tahu penghuni kubur-kubur ini?' Seorang sahabat menjawab, 'Saya.' Beliau bertanya, 'Lalu kapan mereka mati?' Ia menjawab, 'Mereka mati pada zaman jahiliyah.' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya umat ini akan diuji dalam kuburnya. Seandainya kalian tidak saling menguburkan, niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar Dia membuat kalian mendengar siksa kubur seperti yang aku dengar.' Menurut para ulama, keledai yang sedang dinaiki Nabi tersebut sampai terperanjat kaget karena mendadak ia mendengar suara orang-orang sedang disiksa di alam kubur. Hanya saja makhluk yang berakal seperti jin dan manusia tidak bisa mendengarnya. Allah sengaja menyembunyikan hal itu dari kita supaya kita mau menguburkan mayat. Itulah kebijaksanaan dan kasih sayang Allah kepada kita, agar kita tidak takut mendengarnya. Selama masih di dunia, kita tidak akan sanggup mendengar azab Allah yang ditimpakan kepada orang-orang di dalam kubur. Bayangkan ketika mendengar suara halilintar yang menggelegar atau gempa yang dahsyat saja banyak orang yang langsung mati, apalagi jika sampai jeritan orang di dalam kubur yang sedang disiksa oleh malaikat dengan menggunakan palu dari neraka didengar oleh orang yang berada di dekatnya. Rasulullah sendiri pernah menyatakan, seandainya seorang mendengar suara mayat yang sedang disiksa, ia akan pingsan. Itu baru siksa yang ditimpakan pada orang-orang mukmin, apalagi dengan siksa yang ditimpakan kepada orang-orang kafir. Kita senantiasa memohon keselamatan, ampunan, dan rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan bahwa pada suatu hari ada beberapa orang yang soleh mengubur mayat di sebuah desa bagian timur Isbiliyah. Sesudah itu
mereka duduk-duduk santai di sebuah tempat. Tidak jauh dari tempat mereka ada beberapa ekor kambing yang sedang merumput. Mendadak ada seekor kambing yang berlari menghampiri kubur tersebut. Ia mendekatkan telinganya seolah-olah sedang mendengarkan suara. Setelah itu ia lari terbirit-birit ke tempatnya semula dan bergabung dengan kambing-kambing yang lain. Mendengar hikayat tersebut, Abdul Hakam berkata, "Aku tiba-tiba jadi teringat akan kematian dan ingat sabda Nabi, sesungguhnya mereka sedang disiksa dengan azab yang bisa didengar oleh binatang." Sahabat Islam, manusia tidak hidup untuk selamanya. Akan ada masa di mana jiwa berpisah dengan raga ketika malaikat maut datang untuk memisahkan. Setelah fase itu, manusia akan masuk dalam masa penantian menunggu hari kiamat di alam kuburnya. Meski belum ada surga dan neraka, namun di alam kubur jiwa manusia akan menerima balasan sesuai apa yang dilakukannya semasa hidup. Jika mereka adalah hamba yang taat mengerjakan amal kebaikan, alam kubur menjadi tempat penantian yang indah. Sebaliknya, alam kubur menjadi tempat menyakitkan bagi orang yang selama hidupnya kerap berbuat keburukan. Azab dan siksaan yang diterima pun ada bermacam-macam bentuk. Tiap bentuknya layaknya melakoni siksaan pedih di neraka. Lalu, apa saja bentuk siksaan yang ada di dalam kubur? 1. Dipukul dengan palu yang terbuat dari besi. Siksaan pertama yang dijelaskan Nabi Muhammad SAW adalah pukulan dengan palu yang terbuat dari besi. Pukulan ini akan ditujukan di bagian wajah hingga jeritan mereka terdengar oleh penduduk bumi kecuali jin dan manusia. Siksaan ini ditunjukkan kepada orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 2. Disempitkan kuburnya. Siksa selanjutnya adalah disempitkan kuburannya. Siksaan ini ditujukan kepada orang yang meninggal dalam keadaan yang tidak membawa amal kebaikan apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menghimpit kuburnya dan akan didatangkan temannya dengan kondisi yang buruk rupa. 3. Berbagai siksaan mengerikan. Dosa-dosa selama menjalani hidup di dunia juga akan dibalas ketika sudah berada di alam kubur. Berbagai siksaan akan menimpa bagi mereka yang melakukan banyak dosa, seperti mulut yang robek, siksaan di sungai darah, serta siksaan berupa lemparan batu, dan masih banyak siksaan mengerikan lainnya. Semoga dengan video ini kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah agar terhindar dari siksa kubur yang mengerikan. Na'udzubillahi min zalik.